Letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan. Mas, ini mas, baksonya mas. Udah nyampe bakso. Iya, masih panas nih. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem? Mangkoknya Sen tuker sih Sen. Yang itu aja. Emang kenapa mangkok kamu leh? Saya mau yang itu. Apa bedanya mangkok saya ini? Ada gambar ayamnya. Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam? Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah. Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana? Pokoknya maunya yang gambar ayam. Ay, ngeyel bener kamu ini leh. Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdenshen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Saya kalau dengar ini suaranya dua orang ibu-ibuku yang tercinta, tersayang, tercantik sejagat raya. Amin. Saya merasa apa nih? Kayak bahagia sekali Kak begitu. Alhamdulillah. Iya, itu bagusnya kita yang namanya bersatu kita teguh. Bercerai Cerai kita kawin kawin lagi? Tidak. Oh enggak ya. Bercerai tetap single ya. Ojeng. Bagaimana Bunda? Kalau dia masih mau Jila. Kalau masih ada jodoh ya. Kita lucu-lucuan ya. Kita lucu-lucuan tidak apa-apa. Jadi kita santai aja. Yuk kita santai agar badan tidak tegang. Yuk kita Betul ini karena saya 2 malam kan. Kenapa memang 2 malam? Gelisah Saya tak siap baru jam 11 baru saya pulang. Kurang tidur. Dikenyanyi sama rambutan. Wih, tapi memang tahu banyak rambutan di sini, masya Allah. Memang saya bilang 3 kantong Dek. 3 kantong, 10 kantong. Memang saya bilang itu hari untuk saya bakar itu. Untuk penyiar siapa saja yang bisa makan. Biar sedikit toh, yang penting berkah. Ih, bukan sedikit ini banyak. Iya. Nanti di mana? Kapan bedeng kapan ini? Nanti kalau saya info toh. Oh iya. Kita ke Mawang. Di sana banyak sekali rambutan. Pokoknya ambil plastik yang besar-besar. Ibu Nur kan? Kebunnya Ibu Nur. Bukan kebun teman tapi ya orangnya dermawan lah. Dia tidak jual. Iya, kalau Ibu Nur dermawati. Iya. Tapi luar biasa kalau kita bagi-bagi begitu, berkahnya luar biasa loh. Kita doakan sama orang yang bagi-bagi. Betul. Makanya kita tuh selalu ke RRI begini kan, kumpul-kumpul, kita harus buat bagaimana apapun juga yang penting berkah. Iya, yang penting berkahnya. Berbagi biar sedikit. Berbagi sedikit. Betul. Jadi rezeki juga datang, alhamdulillah. Alhamdulillah, disyukuri. Mana mama itu duluan dibungkus kain kering. Orang kesayangannya, anak kesayangannya tahu, tapi dari dulu dari tahun bahela. Iya kan masalahnya Kak Richard yang ajar Ki menari. Oh begitu kan? Bukan Inces. Inces cuma duduk. Inces setelah bawa tari-tarian, apapun juga semuanya serba dia, alhamdulillah sampai sekarang. Betul. Sampai di Antang. Iya, masya Allah. Bagaimana kabar tak 2 orang ini baik-baik Jiki? Alhamdulillah. Sehat. Tetap semangat. Tetap semangat. Kalau membawa saya bungkusan rambutan. Rambutan lagi dibahas. Terus tetap semangat bawa lontong dengan eminya. Deh, masya Allah, luar biasa memang. Bawa kue apa lagi kuenya, tadi? kue tradisional, kue apa? Apa sih apa lagi namanya itu? Lupa tadi tuh. Aku bawa apang paranggi, kue lapis, tongkang apa? Tongkang. Butuh tongkang. Ya. Risol. Ada enak ya? Kue pia. Iya, yang jelas hari ini bukan acara makan-makan, tapi acara ikate ngaseng. Masya Allah. Yang jelas untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Iya. Karena ini kita tinggal menghitung hari. Iya, Ya, udah lama lagi ya. Menghitung hari. 2 minggu lagi Dek. 3 minggu kah? 3 minggu. 3 minggu kapan? Insyaallah. 3 minggu mami. Adakan ceria. Iya, rencananya begitu. Kita bikin kayak minggu-minggu ceria sebelum memasuki bulan Ramadan. Iya. Tapi bagaimana panitia? Nanti Pak Sekjen itu. Pokoknya Wakil Sekjen siapa? kalau Pak ada Jono. acara begitu nanti Atur. hubungi Inces ya untuk seru-seruan. Inces lagi. Ya, jadi kita mohon maaf walaupun mungkin topik kita hari ini sama aja dengan topik yang kita bahas. Apa yang cuit atau terlalu besar kapan radio monitor yang di sini atau yang radio mana nih? Yang di situ Kapang. Yang jelas hari ini kita kita bahas yang menyambut bulan suci Ramadan tradisinya. Kita mohon maaf karena kemarin juga kita bahas topik yang sama ya.
di acara Bari Basa, tapi biar minta apa Ji. Pokoknya apa yang terbaik buat FKP dan fans lainnya lah. Iya. Insyaallah. Itu yang membuat kalau semuanya itu saja topiknya yang membuat kita bahagia. Aku juga bahagia. Sama-sama bahagia. Harus begitu. Harus bahagia terus. Kalau kita nggak bahagia nanti kita jadi awet tua ya. Bukan tua. Embok-embok. Embok jamu. Ya. Jadi tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum kita bahas ya, pembahasan kita hari ini menyambut bulan suci Ramadan, tradisinya seperti apa aja? Kita dengarkan dulu acara Kelongna Bunda Haja Andi Eni. Nyanyi lagu apa nih Bunda? Lagu Bugis. Judulnya nanti pediku. Oh, nanti di pokoknya buat untuk para pendengar kita, sahabat budaya ya, FKP pendengar fans RRI Makassar dimanapun berada yang saat ini mendengarkan nonton acara kita lagi siaran langsung di mana nih Kak? Di YouTube dan Facebook. Oke, YouTube kita siaran langsung di YouTube dan Facebook Pro 4 RRI Makassar. Jadi yang penasaran dengan Ibu Nur Hudaengku yang cantik dan Bunda Haja Andi Eni yang manis, cantik manis makasih. Untuk hari ini ya, silahkan nonton di YouTube dan Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Sudah siap suaranya Bunda? Sudah. Oke, langsung aja kita dengarkan sama-sama suara emas dari Bunda Haji Andi Eni. Ini dia Salamaki Maring Kalinya. Labunya soe umaringaran marudani laorialena tauri pojiku kasih laona temapa sabi sesekalemani bawang monrori tubuhku papojiku dek gagapa gangkana natiwi tong pedina laori wanua mabela kasih lolongan lalang unan wangi wanue sapa itauri pojiku asik rekota pasirun tuka eloka sujuk mak dampeng nama putero dosaku lauri alena tenapo dona sirun tuka tahu usapai sesekalemani bawang monrori tubuhku papojiku dek gaga pak gangkana natiwi tong empedina lauri wanua mabela
aku marajai tasilolongan lalang unan wangi wanwe sapa ita uripojiku. Asik. Rekota pasirun tuka eloka sujuk mak dampeng nama putero dosaku lauri alena dan napo dona sirun tuka kau usapai sesekali mani bawa mondrori tubuhku papojiku dek gaga pak gangkana natiwi tong empedina lauri wanua mabela. Asik. Mana tempatnya para? Mantap. Saya tuh kalau dengar itu tadi lagunya dan suaranya juga Bunda Jande ini saya merasa ada di di mana Seng? Di pengantin. Siapa yang menikah? Ayo siapa? Nur. Kak Richard. Apa tahu Ibu Nur tahu? Saya terus. Itu kita Ibu Nur Nggak ada terus calonnya. sako nanti. Ada calon. Ada betul calon. Nadi betul kan Calon itu? apa dulu, Calon kan? panas say. Calon apa dulu? Kandidat. Calon kandidat kah atau apa? Yang jelas hari ini kita mari kita happy. Iya, Dik. Karena kalau kita happy sekali lagi kita jadi awetmu Mudah. dah. Ayo tua. Kita juta yang bilang nah. Oke, jadi kita kembali dengan pembahasan kita hari ini yaitu terkait dengan apa sih tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Iya. Saya mau tanya-tanya dulu pengalaman dari Bunda Nur Hudaeng. Iya. Nah, apa ini tradisi? Jangan-jangan pagi contekan juga. Tidak. Saya tidak. Masa mau dicontek Iya, karena Saya jadi ingat siapa itu buat contekan? Pak Ibu Almarhum. Ibu Ramlah. Siapa? Aji Marsuki. Bukan Ibu Ramlah. Ibu Ramlah itu hari pagi contekan itu yang kertas-kertas Kak. Dia bawa kita baru dari tadinya mau baca-baca, ndak jadi baca-baca. Tunggu dulu Bunda Nur Hudaeng tahu apa ini tradisi menyambut yang namanya bulan suci Ramadan yang kalau menurutnya kita pengalaman tak begitu loh. Oh, kalau bulan suci Ramadan itu menyambut bulan suci Ramadan kan banyak yang biasa dipersiapkan tah? Iya. Apa njo? Biasa kalau orang kampung itu baca-baca. Baca-baca. Katanya yang mendahului kita. Ya. Tunggu dulu itu baca-baca. Maksudnya kita baca-baca itu orang yang mendahului kita kirimkan doa. Iya sambil disiapkan makanan. Oh, makanan yang dikirimkan? Bukan, maksudnya disiapkan makanan di situ dia berdoa untuk orang yang meninggal dibacakan Al-Fatihah. Oh, yang mendahului kita itu makanannya berupa makanan apa saja itu, Bun? Ya, ikan bakar, goreng, sup. Iya. Kapar orang. Iya, pakai kapar kalau orang kampung itu. Apa nampan? Bukan nampang. Kenampang itu tapi beras. Iya. Ini ada kapar memang Ada khusus kapar kalau orang khusus, Makassar orang toh. Makassar. Adit yang besi ya. Iya itu men. Nampan minjo. Bukan nampang itu. Lain. Kalau nampang itu. Kalau nampang itu tapi beras. Tapi itu sekira sama sih. Enggak. Tidak lah. Lain. Kalau tapi beras saya. Kalau nampang itu kalau apa? Iya. Itu lain. Saya pikir itu yang apa sih namanya yang bulat yang besar itu iya. toh? Iya memang. Itu kupikir nampan namanya. tidak, bukan. Beda. Iya, Apa kan namanya kalau itu? kapar Yang itu yang besi. besar, Kapar, besi itu ya. Oh kapara namanya itu saya kira nampan. Nampak itu tapi Nampang beras. Oh, Yang tapi terbuat beras dari yang bambu. apa bambu kayu, Rajutan, bambu apa iya, sih? rajutan bambu. Kaman Iya. jadi apa nih kapara disusun itu berapa buah, berapa macam itu makanan yang ada di situ itu Bun? Banyak. Banyak. Iya.
Macam-macam, ada ikan bakar, goreng, masak. Pokoknya makan makanan. Makanan disiapkan. Jadi yang doa itu yang pandu siapa? Orang yang dipercayakan di rumah saja, orang di rumah atau mungkin orang kita panggil ustaz atau kayak gimana? Biasa ustaz atau imam toh. Imam ini di masjid. Oh, begitu. Nah, setelah itu kalau sudah dibacakan doa, tapi bukan kita kirimkan makanan toh, Bukan. karena ada yang biasa juga begitu bilang, ini Iya. ini makanan ini. Nah, suka sekali kodong ini. Iya. Almarhum Baco itu nah suka sekali. Itu mau kita kirimkan kodong karena nah suka sekali siapa tahu Iya. nanti kenyang. Tapi saya itu saya punya bapak kan, Iya. saya kan memang keluarga bukan dan juga bagaimana tuh, tapi Iya. saya punya bapak seorang guru agama toh. Iya, iya. Jadi saya itu di rumah tidak pernah baca-baca begitu. Oh iya iya. Tapi Kecuali- ini kan namanya tradisi, bukan bukan dikaitkan dengan agama Iya, apa, tapi iya. memang tradisi seperti itu. Cuma saya di rumah tidak pernah. Oh, enggak pernah itu dia. Kecuali dari keturunan mama. Oh, dari keturunan mama tak. Iya. Oh, masya Allah. Jadi setelah baca-baca begitu, apakah makanannya itu khusus orang dimakan orang di rumah tak sama keluarga tak, atau mungkin panggil sama tetangga kah, atau bagaimana selanjutnya? Panggil tetangga. Panggil tetangga ya. Makan semuanya. Kalau ini bisa hadir semuanya makan. Oke, Menikmati sajian yang sudah dibaca. Nah, ya. Pokoknya makan sampai puas. Iya. Oke, saya mau menuju ke Bunda Haji Andeni. Halo sayang. Halo sayang bundaku. Mana Karicat? Halo dong. Ngapa nak Karicat lagi dipanggil Nende? Karicat miseng. Tadi Bunda Nur Hudaing miseng. Wah, kita Bunda Haji Andeni tradisi untuk menyambut bulan suci Ramadan seperti pengalamannya kita. Apa yang biasanya kita lakukan? Kalau saya banyak. Banyak. Iya, karena kan istilahnya Kalau Dende menjawab. kalau saya kan Iya. orang dulu kan, Iya. orang tua memang orangnya bagaimana, masih ada adat yang dua diambil, Iya. apalagi kita kan istilahnya kayak bagaimana ya di kampung, punya nama kan, Iya, jadi iya. kita harus siapkan yang bagus-bagus, sesajinya yang bagaimana untuk orang-orang nenek-nenek kita, masa ini masa itu, kemudian kita panggil juga imamnya kita, memang khusus ada kan, kita panggil. Makan bersama, sudah itu kita kasih tetangga-tetangga juga bagi salaman-salaman itu Iya. istilahnya berdoa Iya. moga-moga tahun depan masih kita bisa dapat dipertemukan lagi. Iya. Terus keduanya itu kita pergi ziarah kubur. Iya. Ziarah kubur. Itu utama. Setelah kita sudah baca-baca, kita ziarah kubur. Oh iya. Supaya Enggak dibawa gitu makanan tak ke kuburan. Tidaklah. Sudah dimakan semua tahun besoknya. Ini kan kagetku. malamnya. Malam ini kan kita baca-baca malam. Terus iya. paginya tuh kita ziarah kubur sama orang-orang tuanya kita, nenek-neneknya kita. Pokoknya yang dulu-dulu kita datangi semua di kuburannya. Terus yang baca-baca itu yang pandu siapa ini? Ada imam. Oh, imam memang Iya, dipanggil. dipanggil. Iya. Terus makanan menu-menunya sendiri menu apa Banyak apa saja? sayangku, banyak. Pokoknya satu kapara itu di dalamnya itu biasa tak 8 macam. Ada supnya, ada ayamnya, ada apa, pokoknya satu macam dalam kapara. Jadi kalau umpamanya orang tuanya kita kan, ada berapa orang tuanya kita, neneknya kita lain satu kapara. Kalau saya, enggak tahu kalau yang lain lah. Tahu, karena kan beda kalau Muhammadiyah dengan kita beda. Kalau saya, bagi saya, nenekku satu, bapakku satu, dengan mamaku, ajiku, terus yang lainnya itu kalau umpamanya digamukkan semua satu kapar besar itu khusus untuk keluarga besar. Oh, jadi berarti begini ceritanya. Tapi memang betul tahu bilang orang. Ya ada itu biasa khusus itu makanan ini yang sudah meninggal yang ini. Bukan berarti itu yang kita kirim makanannya bukan. Tapi kita maksudnya ini bisa untuk ini, untuk almarhum ini, almarhumah ini, begitu ya. Begitu sayang. Kalau saya pribadi memang saya biasa kan, seperti itu biasanya. Gitu. Tapi ada juga katanya menunya cuman satu macam Ji. Apa lagi dia bilang itu kemarin orang songkolo songkolo apa? Kalau saya tidak. Songkolo yang gula merah itu katanya. Itu Palopo. Itu yang kemarin itu ada penelpon yang ngomong seperti itu. Karena bilang kalau saya incas ini saja. Karena memang itu memang menunya saja bilang. Oh, jadi beda. Kebetulan juga saya punya nenek. Saya punya nenek kan juga seperti itu. Biasanya dia ini toh satu
kapara itu lain, isi macam-macam isinya. Terus beda lagi yang dijejer. Iya. Jejer itu beda, katanya ini untuk ini dan ini untuk itu. Bukan berarti katanya makanan untuk dikirimkan makanan, bukan. Iya. Tapi memang maksudnya apa tetap doa dikirimkan saudara. Tapi orang beranggapan lain bahwa kalau kamu kirimkan makanan, bilang bukan Ji, doa Ji. Kita doakan saja, istilahnya menyambut itu bulan suci Ramadan, ya kan, supaya kita tahun depannya lagi masih ketemu lagi. Iya, gitu. iya. Jadi ungkapan juga ungkapan syukur begitu Iya, ya. masih dipertemukan. Dipertemukan ke bulan suci Iya. Ramadan. Karena orang kadang mau bertemu sama bulan suci Ramadan. Kita enggak tahu bahwa tiba-tiba meninggal kodong 2 hari sebelum bulan Ramadan. Bagaimana Bu Sasa? Enjak Bu Sasa tuh datang gini, dia bilang tuh enggak apa-apa Ji masuk, enggak apa-apa Ci kalau mau ngomong jangan ngomong tuh Miki. Tapi kita minta juga dulu masukannya tahu apa yang kalau mungkin ada pengalamannya Bu Sasa juga, bagaimana menurut pengalaman kita ini Bu Sasa ini terkait menyambut bulan suci Ramadan. Saya sama. Pakai mic, ngapa malah kan lagi pakai mic? Sama juga. Sama kalau juga. Saya, menyiapkan bagaimana? satu kapara. Satu Ada kapara. ayam, ikan, Ya. sayur, sup dengan kue-kue. Kue-kue ya. Ada juga kopinya. Kopi ya. Air minum. Kopi hitam kan? Iya. Air bukan minum. bukan kopi susu tuh. Bukan, Kopi hitam. kopi hitam. Teh, air putih. Tidak ada susu. Karena itu susu zaman modern kapan? Belum ada. Biasa Belum bilangnya ada sama cuma. kopi. Oh iya. pahit. Jadi kalau Bu Sasa sendiri orang yang di mana yang biasa Orang, dipanggil? kayak ibu saya kan sudah meninggal. Iya. Terus yang baca itu imam juga, imam, Imam di masjid. juga Imam kita di masjid, kita panggil. Tapi ada juga orang yang pandu itu baca-baca, beda yang orang di rumahnya karena dia bilang tuh lebih afdal sebenarnya itu orang di rumah. Kalau pintar Iya. saya. Kalau pintar, Kalau iya. bisa, Iya, karena bisa. maksudnya karena doanya kan pasti tulus sekali, Iya, betul. tulus sekali untuk doakan keluarga sendiri kan. betul. Jadi Karena dia kalau bilang, memang di luar itu biasa namanya siapa Bapak tak? Iya, tulis tulis nama-namanya. Iya, yang dia dikirim. begitu. Tapi kan beda dengan Iya, katanya beda beda. dengan kalau misalkan orang di rumah. Ada yang berpendapat seperti itu sih. Iya, Misalkan iya, kita kemarin di acara Bari Bahasa. Betul. Jadi tapi ini tergantung semuanya dari orang masing-masing ya. Iya, Dia mau iya. panggil imam kah atau mungkin panggil sama orang keluarganya sendiri. Iya. Nah, kalau Bu Sasa sendiri apa termasuk juga untuk pergi untuk apa lah tadi ziarah kubur? Ziarah Iya, kubur, ziarah iya. kubur juga. Yang mana duluan kita ziarah kubur baru baca-baca atau baca-baca dulu baru ziarah kubur? Sebelum masuk puasa sudah ziarah kubur dulu. Emang sebelum betul. puasa. Iya, oke. Kan ini menyambut bulan suci Ramadan. Toh yang mana duluan mak baca-baca dulu baru ziarah kubur atau ziarah kubur dulu baru mak baca-baca? Korang jauh tahu kesian. Baca-baca dulu kalau kita. Baca-baca Oh, baca-baca dulu di baru ziarah kubur sama Bunda Jande ini. Kalau Iya, Bunda baca-baca dulu baru ziarah kubur. Kalau saya kalau tidak baca-baca ke ziarah kubur saja begitu. Oh, Dia salah lain versi satunya di bapaknya versi tahu, di Bu Nur. lain-lain juga. Lain Oh, iya. Kalau tidak sempat ya Nggak nanti iya. selesai lebaran. Oh, Oh kalau iya kita iya. tidak, biar jauh Oke. bagaimana Tuhan. Yang jelas beda-beda lah. Iya, ya, beda-beda. orang. Nah inilah dari acara IKT untuk mempersatukan walaupun berbeda-beda kita tetap Tetap satu, satu. yaitu RRI Makassar. Tahu apa aja. Begini bagus kita Iya, harus kompak. kompak. Selalu kompak. Iya, tapi kalau biasanya Inces tanya lagi nih, kalau menjelang yang namanya bukan menjelang sih hari pertama bulan suci Ramadan. Biasanya kalau macam saya kan, kalau bulan suci Ramadan ya tetap yang namanya sahur pertama itu bersama keluarga pasti. Iya. Puasa pertama sama keluarga, sama orang tua begitu. Nah, kalau Bu Nur Hadaeng sama Bunda Jande ini mungkin puasa pertama sama teman-teman FKP atau bagaimana? Kalau Biasa, saya iya. sendiri kesian. Oh iya tahu Wadi. Sama saya, tidak ada anuku di sini keset. Iya, sendiri. Kenapa nak? Berjauhan Sendirinya? semua. Berjauhan. Berjauhan semua anak-anak tahu Bunda. Iya. Hama. Sendiri semua. Saya tidak seru nah. Sendiri. Pasangan.
Bulannya Ki. Mau sakit hati sama siapa? Panjang ngasih. Kandang asing itu dulu 1, 2, 3. Wih deh. Kebetulan atau ini sengaja dipasangkan atau memang kebetulan Ji? Kebetulan mungkin karena ini kan aturan dari wakil sekjen siapa ya? Pak Joni kan atau admin? Ya Allah, mohon maaf saya kan tidak tahu. Iya. Tapi yang jelas yang pasti yang namanya bulan suci Ramadan ya. Mari kita menyambut yang namanya bulan suci Ramadan itu dengan penuh sukacita. Ya, kalau kita mau baca-baca, tapi mau baca-baca sendiri ya gitu. Iya, baca-baca sendiri. Tapi saya panggil tetangga saya. Iya. Tetangga Iya, semua iya. saya panggil. Iya, kalau mau baca-baca toh. Baca, ya. Dekat-dekat rumah. Bukan nanti kita aja baca-baca di situ sendiri. Tapi kan biasa baca-baca semua tuh. Akhirnya baca-baca sendiri semua. dengan Akhirnya Pak saya- Imam saja. Kalau saya ada tetangga aku dia buat di kompleks kan, di perhubungan. Panjang aku udah baca-baca kok saya ini dulu supaya aku datang di rumahku Oh, makan. Oh iya, Tawa, ganti-gantian ganti. tawa di Iya. buku atur Sama dengan memang. Lebaran. Kalau Lebaran Iya. itu apa namanya? Saya dulu datangin semua pulang dari sholat gitu kan, Iya. tinggal di rumahku semua dulu. Jadi ampo-amponya semua itu sudah diratakan semua. Oh ini ada suami gitu. Ya, mantap. Kalau kita benar, bagaimana kita ya kalau umpamanya apa sih tadi Injo? Sendiri. Baca-baca sendiri dia. Sama Pak Imam. Dia terbaik saudaranya saya. Dia di rumah. Saya kalau Oh, nih iya, beberapa hari di rumah awal puasa di rumah kalau ini ke rumahnya ini adik Iya, oh begitu atau dia. besan. Iya, biar karena kalau sendiri tuh Iya, tidak seru tuh. Jadi harus panggil tetangga kah atau saudara-saudara gitu ya. Oke, kita terima telepon dulu tahu Iya, kan iya, dari iya. tadi ini berdering kok dong ya. Halo, assalamualaikum Ikate. Iya, anggapan lo yo kama. Semangat Pak. Semangat dong Pak. Semangat. Oh, Oh, Deliwang tahu. Deliwang di mana ini? Dan liwang. Di hatimu. Di Nuri. Oh, di Nuri Tawa. tahu. Iya Iya. Bunda, di Nuri tahu. Sakit pantasan sekali suaranya. Cepat sembuh ya Deliwang. Tidak Tetap seperti semangat. tidak seperti suaranya Bu Nur Hudaeng yang udah menggelegar. Saya tidak tahu kenapa Bu Nur Hudaeng semangat sekali hari ini. Siapa? Ada Ada- langit. ada siapa? Ada langit. Ada langit. Ada lagi di atas langit. Ada yang saya tahu Bu Selasa sama Bunda Jene. Kau Jene selalu ada. di hatiku. Dengar dulu tahu Deliwang apa anunya Tahu, pertanyaannya apa tahu Deliwang. pertanyaannya Deliwang. Lanjut ke Deliwang. Iya. Iya, salam kenal kembali Deliwang. Iya tahu. Apa ini Anuta Deliwangnya? Apa yang kita mau tanyakan sama siapa kah? Sama saya kah? Sama Inces atau sama Bu Nur Hudaeng Bu? Kebetulan sini. Ajen Dene. Boleh. Kenapa Pak? Kalau orang sudah masuk ke bulan puasa kita harus masuk cawe-cawe dan orang Makassar masuk baca Iya. harus itu memang dihilangkan sebenarnya Iya. karena itu tradisi kita dari kita. Jadi kalau menurut saya jangan dihilangkan lah. Oh. Tapi ada orang di kampus sebagian tidak pakai nih sebenarnya. Oh, di kampung. Di mana kampung tak memang tahu? Saya di Goa kampungku. Di Itu masih tidak pakai. Tapi Pak ya, kalau saya pribadi Pak dan keluarga besarku tidak bisa dihilangkan. Oh, tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa kuhilangkan saya karena memang dari turun nenek moyangku mungkin sudah begitu. Jadi tidak bisa saya. Iya. Itu saya cerita saya cerita ini itu dulu kata saya itu mana kasih siram. Iya. Saya bilang jangan karena ini tradisi kita. Iya. Kalau bukan dari kita tidak akan mungkin. Betul Pak. Dari dikasih lah karena ini tradisi. Iya. Iya, jadi kalau menurut saya ini yang ya. Jadi suruh maca di. Ya. Suruh maca nanti setelah suruh maca pikir tongki siara kubur atau tidak Ji atau Pergi ke kubur dulu. Iya. yang mana duluan? Suruh baca dulu.
Bersuara kubur. Oh, iya. sama semua. Hampir sama Ji semua. Karena kita orang jauh kasihan. Cuman Kalau kita itu orang satu remaja, memang ada memang guru tetap panggil. Dari masjid. apa penghulu yang dipanggil? Guru. Woi, langiretku penghulu. Nah kan penghulu mau Kalau dipanggil. penghulu itu, Bener Hudai ada. kalau penghulu itu orang mau menikah. Nanti saya pas sampai sama saya. Saya mau MC-nya. Iya. Bunda kalau anu kena saya Iya. MC-nya. Lanjut. Menjurus lagi nih. Ya dengar dulu tau ada liwang. Tahu deh liwang, Iya. Kalau begitu tidak nanti saya pakai MC. Oh. Yang pakai MC itu kalau masuk remaja. Tidak Ji, bukan masuk ke saya toh nanti Ibu Nur Hudain kalau mau menikah nah panggil ke MC. Kamu manjo bukan ke suruh maca baru disuruh ke MC masih. Jadi MC kan nanti. Baiklah Bapak Ibu hadirin selanjutnya Bercanda kita mau- Pak, Deliwang bercanda itu Dinda Inces. Supaya kita di sini nih tidak semangat. tegang. Kan tadi minta penghulu. Sebut penghulu. Tadi semua. Iya. Iya. Selamat datang untuk Masjid. Oke. Iya Pak, makasih. Deng Liwang, terima kasih banyak Deng Iya, Liwang. cepat sembuh Deliwang. Ya, cepat sembuh. Pas sembuh di Liwana. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja? Kita telepon, terima telepon juga di WhatsApp ada? Oke, kita terima di WhatsApp lagi tahu ini Bunda. Iya. Oke, halo, assalamualaikum Ikate. Jo, Waalaikumsalam. apa aja? Di mana panjang umur? Panjang umur. Di mana ini orang ini panjang. satu ini? Cuma dicari karena dia biar nggak dicari ada Tonji. Saya lagi di dekat istriku ini. Padahal sudah ku nanti di pintu surga. Bikin panas-panas lagi. Tunggu dulu, ditunggu dulu di sampingnya di istrinya. Istri yang mana dulu? Iya. Panasa dong. Panasai. Iya. Apakah di Barukang atau yang di mana? Yang dibarukan dulu baru sana. Berarti dua nih. Nah dengar lalu itu yang di Barukang. Tapi nggak tahu kayak itu yang di Barukang begini kelakuannya nih. Saya tahu. Saya kan tanya jujur. Itu Saya jujur. terus Sabar terang. kasihan. Saya terus terang. Tahuan. Iya. Di Palu-Palu. Ternyata yang ada di situ di depan itu Trio J. Apa Bi? Jangan kita tahu, jangan kita tahu Ji. Apa itu aja? Nggak tahu Ji tahu biar Trio J. malu-malu benda jandeni di. Oh tidak disayang. Trio G namanya Trio G. Trio J. Wih, Masya Allah. Bagusnya nama aku deh. Bagusnya namanya kelompoknya Trio G. Tapi ini Trio G-nya bagus kita dia berkelas. Berkelas ki dia Om John. Kelas itu kelas berapa? Kelas 6. Saya heran tuh itu Mbak Sasa. Kenapa tuh Ketika dia ketika dia jadi narasumber, tidak lancar bicara sekarang lancar. Lancar tuh John tahu. Tidak tahunya dulu. Ada tesnya di sampingnya. Tidak mentong waktunya jadi narasumber tahu Bu Sasa. Lancar dia tahu mau kapan diputarkan itu rekamannya di Facebook Kak. Udah lancar sekali. Yang ku dengar tuh lancar ketawanya. Gitu. Pokoknya ini perempat ini anunya studionya ini pokoknya hancur ini. Hancur kalau ada 3 orang ketawa. Kalau tidak datang ke saya rugi tak. Banyak pohon-pohonku di sini. Banyak di sini rambutan. Simpan kamu. Tidak ada dibilang simpankan harus ada. Kalau tidak datang tidak dapat. Gantung-gantung di belakangnya sana 2, 3, 5. Udah banyak. Saya tunggu saja di itu. Panjingkulo di Mawang. Di Mbak Atun. Mbak Atun. Bebe. Tidak juga. Masalahnya kalau Mbak Atun harus ada Pak Gun. Ada kita Pak Gun. Ada ke Pak Gun. Ada Pak Gun di situ menunggu. Mana tahu? Di mana Ki seng lihat Ki?
Ada chat-chatnya sama saya. Habis yang dia bawa. Habis Mina bawa. Dia 3 dos. Makanya tenang saja. Karena dari studio langsung ke sana itu. Ke sana mana Bede? Ke Oh iya. Dia tahu dia naga panah. Tapi memang di situ memang tiap hari setiap ada ketemu. Hari Minggu. Bukan tiap hari Minggu, tapi memang biar ikat tetong setelah datang tongki ke sana. Iya tergantung teman-teman sebenarnya. Oh, kaman jadi. Iya karena biasanya sampai jam berapa Ki? Jam 5. Pokoknya ikut deh. Biasa masa bermalam di situ. Ikut dong apa deh ke sana deh? Nah, ikut lah. Iya. Biasa masalah sama Ibu Haji Deni bermalam di situ atau habis itu subuh baru pulang. Oh iya. Tidak ada yang cari kata. Oke, sip. Tidak ada yang cari. Oke Pak, jadi kita langsung ke topik ini Om John. Ini terkait dengan tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Pasti nak ulang isi lagi jawabannya kayak kemarin. Tidak. Ini dari Anda lagi ya. Kalau ini suka baca songkolo ini. Pertanyaannya tadi itu Deliwang. Begini. Apa tuh pertanyaannya Macam-macam itu adalah tradisi. Itu bukan tuntunan agama ya. Iya. Itu bukan syariat dalam agama. Tapi itu adalah tradisi atau warisan yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Iya, tradisi. Betul. Dan itu tergantung yang meyakininya. Benar. Kalau kita yakin, alhamdulillah jalankan. Silakan dilaksanakan. Kalau tidak yakin jangan dilaksanakan. Jangan laksanakan kalau tidak yakin. Iya. Kan tidak ada tuntutan di situ. Tidak ada. Nggak dituntut juga, nggak dituntut juga untuk siapkan makanan ini ono. Iya, betul. Jangan kita saling menyalahkan. Iya. Bahwa orang yang tidak melakukan itu salah. Iya, betul. Atau orang yang melakukan salah itu bukan, tidak ada yang salah yang di penjara. Iya, kayaknya itu tahu. Iya toh? Nggak ada yang salah ini Pak Iya. John. Semuanya itu benar. Itu tadi saya bilang. Yang melakukan atau yang tidak melakukan yang saling menyalahkan lah. Iya. Gitu. Karena ini kan tergantung dari keyakinan masing-masing. Iya. Gitu. Jadi memang selama ini saya lihat begini ya. Kita tidak bisa pungkiri, kita jujur saja ya. Mengenai itu cara bacanya. Memang ini kalau kita ke rumah-rumah ya. Iya. Misalnya ikut tukang baca. Itu pasti itu banyak kaprak. Bilang itu ke rumah itu, Pak Imam ini nenekku ini, Betul. ini kakekku, latokku, Ya. ini ibuku, Iya, ibuku, itu buku, ibuku, ini ibuku, ya Allah, ibu aku, Iya itu begitu. Ibu aku, kakek aku. Ini mertuaku. Begitu. Sebenarnya kita tidak bisa pungkiri kalau kita jujur memang begitu dulunya. Artinya seakan-akan dikirim, tapi bukan seakan-akan kita mengirim itu makanan. Iya, begitu memang anunya. Tapi orang beranggapan kenapa kau kirimkan makanan? Bukan lah. Iya. Makan dikirimkan dia. Makanya itu begini supaya tradisi tetap jalan. Iya. Dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Makanya itu kita diajarkan oleh Pak Ustadz. Itu lebih afdol gitu kalau kita misalnya mau baca-baca ya. Iya. Tidak usah panggil imam. Iya. Tidak usah panggil apa-apa. Cukup Anda baca trikul dan Al-Fatihah. Itu lebih bagus itu. Betul. Makanya banyak orang memanggil banyak orang baca-baca orang di rumahnya saja yang baca-baca. Iya. Sama dengan kalau kita pergi secara kubur. Iya. Itu lebih afdol kalau Anda doakan sendiri di situ. Betul. Misalnya kirimkan Al-Fatihah dan sebagainya. Karena belum tentu siapa tahu Anda yang suruh baca-baca itu yang dikirimkan orang tuanya sendiri. Nah, itu dia. Itu. Jangan sampai mana panggil. tahu. Mana kita Karena tahu. dengar Makanya dikasih catatan. Kita tidak tahu bahasa Arab. Mereka pakai bahasa Iya, Arab. Kan dia bertanya Pak gurunya bertanya Pak John. Iya. Namanya Cocok mi. Dia dituliskan situ 1000 nama.
Mana kita tahu kalau dia baca itu? Ya terserah. Siapa tahu dia suara. Dia tanggung dosanya. Sudah dapat amplop. Iya, baru masa mau lagi dia kirimkan keluarganya. Iya. Siapa tahu kita ikut ambil kantung di luar di belakang. Nah bilang Pak Imam sebenarnya Indosiki namanya. Nah bilang Pak Imam Ambotang bapakku. Ulangi lagi kubungkus. Memang tuh ada yang seperti itu yang beranggapan ada biasa keluarga tak bilang lebih bagus itu orang di rumah tamu yang baca-baca karena kita nggak tahu kalau misalkan orang luar dipanggil, orang di luar panggil baru Nabila kan pakai bahasa Arab kan, atau bahkan biasa ada yang tidak mengeluarkan suaranya walaupun dia bilang dia minta namanya, bilang siapa-siapa mau didoakan, ditulis nama. Tapi kita nggak tahu bilang apakah disebut itu nama, kapan disebut nama lain orang tuanya tuh yang doakan. Biar mana dosamu itu makanya saya bilang dia yang tanggung dosanya tuh. Padahal niatnya kita baik untuk keluarga Tatonji. Kamu manjo. Saya tahu kalau bagaimana Om Jono mungkin punya pengalaman seperti itu kapan? Dia tukang baca-baca. Apa baca-baca? Songkolo itu dia. Yang 3 macam. Songkolo Om Jono dia. Pagi itu sudah pasang itu anunya dibagi itu dia. Baca mi. Tapi nggak tahu di mana mi Om Jono kayaknya kabur. Mana lagi Om Jono? Lanya miau deh. Malah lagi sama trio J. Oke, kita tunggu juga yang lainnya partisipasi untuk sahabat budaya di 0811 400 9250 sebelum kita baca kabar anak perempat. Ada telepon lagi? Ada yang telepon ini aja dulu kita terima. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Ikate ngaseng Jaki dengan siapa di mana? Udah. Iya, dengan siapa ini Tabe? Dengan Mustahan di Cendana Baru Maro. Oh, Pak Mustahan. Iya, baru tahu muncul Pak Mustahan. Apa kabar Pak Mustahan? Pak Mustahan, gimana kabar tahu ini? Ya, alhamdulillah kabar di baik cerah di sini deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau cerah. Tapi ada pernah ini fans dari Cendrana bilang tuh itu Pak Mustahan namanya Pak Mustafa. Betul kayak itu? Bukan Pak Mustahan. Ini dia bilang dia bilang beda Mustafa nama ta. Lah Mustafa namanya itu kayak kebunnya luas berhektar-hektar. Kebunnya kah anunya empang. Berarti salah bilang bagus itu dia tuh kalau harus bawa oleh-oleh banyak-banyak. Kalau empangnya luas dia bawa ikan ya. Bawa ikan kalau misalkan empangnya luas pasti bawa ikan. Kata dia aja ke empangnya bakar-bakar ikan. Ya, aja ke empangnya bakar-bakar ikan. Luas, kita bisa bawa beras. Kita main cabut gitu. Ya, Pak Mustahan. Mungkin bisa diceritain ini bagaimana? Oh, aku tahu gini kenapa menelpon Pak Mustahan. Karena di sini ada trio J. Alasan promosi. Menyusun datangnya bulan puasa. Iya, berbagai macam Pak. Apa bagaimana itu Pak Mustahan? Kalau menurutnya Pak Mustahan? Saya sendiri sering juga melakukan itu baca-baca di rumah tapi yang dibaca itu ala kadarnya saja. Yang penting pembacanya itu bisa makan kalau membaca. Siapa yang memakan itu almarhum kan? Siapa? Oh yang baca itu. Jadi kita yang bagus siapa tahu itu pembacanya tidak betul makan. Nggak mengerti maksudnya maksudnya kayak bagaimana? Iya. Iya, kan sebentar tidak mau makan kalau tidak enak. Baca itu. Tidak tonji tahu Pak Mustahan itu mau baca-baca apapun itu yang disiapkan mau enak maupun tidak enak namakan tonji kalau kita persilakan. Tapi biasa memang itu tuh Dinda Inces tidak mau makan karena kenyang nih banyak sekali minta datangi rumah. Oh iya tahu. tapi dibungkuskan gitu. Harus dibungkuskan nih. Biasa. Iya. Biasa itu begitu dibungkuskan kalau misalkan jangan mie kenyang mak dia bilang begitu karena kita baca ini
tujuannya untuk syukuran saja. Ya, syukuran, ungkapan Ingat syukur. bahwa, sudah banyak saudara kita yang apa namanya, Salah. bulan Ramadan yang lalu itu masih ada bersama kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Bukan syukur begitu. Itu sedih itu kalau begini salah Ki. Itu yang kita syukuri. Kita syukuri maksudnya karena berpulang nih keluarga yang lain. Wih, Pak Mustahan salah Ki. Kita syukuri karena kita masih hidup. Ya, mau begitu kalimat Pak. Ki bilang karena keluarga yang lain berpulang nih dulu. Salah kalimat Kinjo Pak Mustahan. Itu yang kita syukuri karena apa namanya, kita masih Iya, masih dapat. Masih di bertemu dengan bulan di Ramadan, iya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ke depan bulan Ramadan akan datang, Ketemu lagi. Ketemu lagi. mendapatkannya lagi. Amin. Iya, Tapi lebih syukur Ki lagi kalau Pak Mustahan jalan-jalan ke RRI ketemu Ki di sini trio J. Iya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan Pak Ijen. Iya, amin. Selalu Pak setiap hari Minggu di sini ramai. Selalu tahu ini orang datang tapi Pak Mustahannya enggak pernah Iya, datang. coba-coba datang Pak. Suaranya saja. Suaranya kenapa suaranya? Suaranya saja yang selalu sampai di perempat. Oh, suaranya tahu selalu didengar di perempat ini kita semua. Itu kalau orangnya juga ada Pak. Iya, Ngumpul dah sekali-sekali. Ngumpul. Iya, kita foto-foto. juga apa bisa Enjo, Nabila Bunda Hajandi ini bawa ke tentengan juga bagus. Begitu nih Pak. Sedang Oke. semua yang ada di situ. Yang saya dengar itu. Siapa? Ibu Nur Hudaeng. Ibu Nur Hudaeng, salam kenal. Siapa lagi tahu Ya, jadi apa namanya? Saya pamit dulu dengan Ibu Nur Hudaeng Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laris mentong ini Bu Nur Hudaeng. Sudah ada yang menunggu jumpai lagi sama Pak Mustahan. Ante kamu Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Oke Pak, sebelum kita lanjut lagi kebersamaan ini Bunda Di, kita dengarkan dulu tawa kabar Nadi. Oke deh. Kabaratna Pro 4. Sobat budaya, Candi Ratu Boko atau dikenal juga sebagai Keraton Ratu Boko adalah salah satu situs bersejarah bercorak Hindu yang terletak di kawasan Prambanan. Lokasinya berada di Desa Dawing dan Desa Sambireja sekitar 19 km sebelah timur kota Yogyakarta serta hanya 3 km di sebelah selatan Candi Prambanan. Nama Raja Boko diambil dari nama seorang Raja Mataram yang diyakini pernah memerintah di kawasan di wilayah ini. Candi ini dipercaya sebagai sisa-sisa bangunan istana atau keraton milik Ratu Boko. Dalam legenda populer Roro Jonggrang, Ratu Boko disebut-sebut sebagai ayah dari Roro Jonggrang. Di dalam kompleks keraton Ratu Boko terdapat beberapa bangunan penting seperti Candi Dua Batu Putih, Candi Pembakaran, serta sumur suci yang menambah nilai sejarah dan spiritual dari tempat ini. Demikian Kabaratna Pro 4.
FM Pro 4 RRI Makassar, masih di acara Ikate. Semangat nah Bu Nur Udang. Nah, hafal nah. Iyalah. Jadi kita masih membahas tentang tradisi menyambut bulan suci Ramadan ya. Ada penelpon tak? Oke, kita terima telepon dulu. Halo, Ikate. Halo juga Ikate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayahanda ini ya. Ayahanda. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa mentong karena di sini ada trio J. Iya trio J. Apa itu J itu? Moto aja moto banget. Mainkan saja. Ayah tuh sudah tahu kalau ada J. Iya. Iya. Saya bangga sekali memberikan apresiasi kepada saudaraku, adik-adikku dan anakku sekalian bahwa acara ini merupakan suatu amanah dan jangan ragu, gaspol. Nah, itu dia. Cuma saya tidak bisa ke situ untuk padahal ini ayah ditunggu-tunggu ke Mbak Atu. Iya. Saya tidak pernah kita aja ke Mbak Atu atau di Mbak mana. Waktu gitu. Iya. Mau Mbak Atu atau Mbak Daeng. Iya, karena banyak yang mau nyambung. Kita komentar sedikit, kita sharing, tukar pengalaman kaitannya dengan hari raya. Jadi biasa itu kalau puasa, saya juga sering diundang juga. Diundang ke apa itu ya? Baca. Jadi baca sebagai. Berarti ayah ini dapat amplop banyak. Iya. Tapi tunggu dulu, ini yang menarik ini. Iya. Ini pengalaman kisah nyata. Waktu saya pulang, amplopnya cuma satu. Kenapa? Baru isinya banyak mungkin. Tidak, jadi saya cek langsung sama orangnya. Kenapa cuma amplopnya satu? Dibilang tidak ada uang kecil. Oh, ceritanya ini sendiri berapa 3 orang cuma ya. baca. Oh, iya kan saya dipanggil Pak Imam. Ayo Pak Haji kita. Oke, kalau coba itu gampang. Jadi saya ikut 3 orang. Memang ada perjanjian sekian. Pulang kenapa cuma satu amplopnya? Wah, ini tidak bisa karena sering terjadi itu salah isi. Saya kan pengalaman mereka, saya di sini doja di masjid. Pulang dibilang Pak Haji, ngapa ada saya ada jam 10? Kan kita ada 10 mesti dicek-ceknya. Saya belki langsung. Iya. Tapi dia punya cara teman-teman juga. Tapi ayah, itu yang satu amplop itu isinya cocok kalau isinya kita bagi 30 dong. Iya. 30 bagi 3. Satu orang. Anggap 10.000 dong. Kan dulu itu 5 tahun yang lalu pasti ya. Itu kalau 10.000 itu sekarang masih di tahun 80-an kapan? Iya kan ini pengalaman. Jadi kalau baca-baca itu Nanda, ada juga Palopo. Kemudian kita bersyukur. Siapa tahu tahun lalu kita masih single. Tahun ini bisa kita double. Ayah menjurus ya dulu. Ayah siapa yang ditujukan nih trio J atau untuk ayah? Halo. Kalau kita bilang double selalu asumsi begitu. Kalau double itu bisa main bulu tangkis, main pingpong, main karate. Jangan selalu bawa ke sana. Iya, betul itu. Tapi karena di sini kan ada Bunda Haji Andeni, Bu Sasa sama Bu Nur Daeng kan. Ayah bilang. Nah tadi aku japri di Ibu Nur Hudaeng. Saya bilang ke sebab baca bacaan. Bu Nur Hudaeng miseng. Bu Nur Hudaeng miseng. Satu japri 2 orang. Naik daun Bu Nur Hudaeng. Hari ini ya? Iya. Suka coba aku japri itu. Tapi ada yang di sana, ada yang di sana yang tinggal di Minnesota. Sorry nih. Ada menunggu Pak. Dia menunggu. Iya, jadi saya kira demikian Nanda, saya banyak sekali bisa capur. Karena tadi biasa aja. Mari kita support ini saudara kita. Yang belum tampil ini sebuah pengalaman kita belajar. Intinya adalah percaya diri. Percaya diri di sini trio J, percaya diri. Iya betul kita karena apa nih? Baik-baik semua. Baik-baik semua.
kasih kesempatan yang lain. Maksudnya ini kan acara biasa dalam 1 minggu sudah diposting. Ini judulnya. Ini kita tidak baru semalam. Kita tidak tahu apa. Jadi kita happy saja. Happy saja ya. Halo, itu kerjanya di Baji itu, dia pura-pura selama judulnya. Saya kira demikian anak saya semuanya. Selamat pagi. Yang belum ikut inilah pengalaman. Kalau saya diberi kesempatan kasih delay, kalian dapat 99. Ditunggu di mana? Ditunggu ini di Batu ini minggu depan. Oh, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu pendengar kita juga. 3 orang 4 orang ini. Apa itu Bunda? Penelpon. Oh, penelpon tak? Orang mi Bunda he. Baru semangat ngasih tahu. Ada lagi. Iya, di 0811 400 9250 kita terima telepon lagi tahu. Ada penelponnya kita Ikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikat tonji. Sahabat budaya. Asik. Betul Ini acara apa ini ribut sekali deh. Ini acara seru-seruan para kita Ji. Pak Arjuna tahu ini kapan? Arjuna nama lengkapnya siapa itu? Arjuna mencari cinta. Maksudnya nama lengkapnya bukan itu kan biasa. Oh, Demile dipangkep ya, Pak? Bukan Pak Arjuna nih. Arjuna itu Demile dipangkep. Bukan ya, bukan Ji. Bukan Ji. Ini tuh Pak Arjuna. Pak Arjuna yang ada di Baruga. Oh, di Baruga ya. Iya tahu. Apa kabar Pak Arjuna? Alhamdulillah baik. Ini bukan Jiduda ini. Ini ada istri tercintanya. Amin. Jadi dia tidak begitu semangat. Setengah duda. Setengah duda. Kalau dia lagi menelpon jadi duda. Tapi kalau tidak menelpon istrinya orang. Iya. Suaminya orang. Jadi kalau dia bicara sama Trio J dia jadi duda. Begitu Kak? Astagfirullah. Iya. Iya Pak Arjuna, apa kabar hari ini Bebe Jeki? Alhamdulillah ini. Nggak hujan lagi jadi cuci bisa kering. Iya. Oh, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur tuh. Iya, panas. Yang penting tidak terlalu panas Tonji juga karena kalau terlalu panas Bunda Hajande ini tidak tahan namanya terlalu panas. Oh. Iya, ini berkurang cantiknya kalau terlalu panas di. Berkurang cantiknya tapi kalau masuk lagi di Pro 4 langsung tambah cantik seng. Iya, begitu Muhammad. Ini Trio J itu, apalagi Bunda Hajande ini. Jadi Pak Arjuna, tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Karena tadi sudah ada pendapatnya ini semua ibu-ibu cantik Kak, Ibu Sasa, Bunda Hajande ini sama Ibu Nur Hodaeng. Jadi kalau menurutnya kita bagaimana tos sendiri ini kita pendapat tak? Iya. Siapa tahu ada yang beda. Ada yang mengganjal di hati. Saya di kampungku Mbak Inces. Iya. Masih seperti yang dulu. Masih ada acara baca-baca gitu kumpul-kumpul. Seperti yang dulu. Jadi tujuannya kan untuk makan bersama gitu. Bukan untuk apa? Untuk makan bersama. Rasa syukur karena kita masih ini masih bisa berkumpul tuh. Tapi mungkin 1 minggu mau puasa begitu ya. Iya. Sambil dibersih-bersihkan juga ini kuburannya kita punya orang tua tuh. Betul. Keluarga sudah meninggal jadi nanti kalau habis lebaran kan tidak setengah mati lagi bersihkan tuh. Iya. Kita tinggal datang secara kubur. Tunggu dulu, itu yang mana duluan? Ziarah kubur atau mak baca-baca duluan? Mak baca-baca dulu ya. Oh, mak baca-baca karena duluan. Karena habis baca-baca kita mau makan. Terus? Ya sudah itu ya, kalau secara kuburnya kan habis lebaran gitu. Kalau saya tidak. Iya, tapi kan dibersihkan memang itu. Ya biasa kuburan di kampung itu kan agak ini biasa tuh. Iya. Nggak seperti kalau kuburan di kota kan ada penjagaannya, kalau di kampung kan tidak ada penjagaannya. Tidak ada penjagaannya jadi agak ini biasa. Tapi bagaimana ini Pak Arjuna? Biasa orang juga baca-baca tuh menjelang Ramadan. Mak baca-baca apa ziarah kubur? Lain bulan. Ziarah kubur tuh? Iya, 2 kali. 2 kali di Bu Sasa? 2 kali. Mungkin takut barangkali nanti tidak ada apa kalau lebaran tuh. Mungkin dia memang gitu.
Makanya sebelumnya Pak Lebaran, kita kan menyambut bulan suci Ramadan, itu sudah berdoa di situ. Ya Allah Tuhan, sampaikan saya ke Idul Adhaku atau Idul Fitriku. Tunggu dulu, tapi yang jadi pertanyaan ini, apa itu baca-bacanya kalau orang mau yang dibaca Jo, Pak Imam kah? Kalau mau baca-baca di rumah baca-baca kalau dia di kuburan apa Jo main kalau suatu Parjuna tahu kene ini kan itu kan Pak Imam yang tahu itu, hanya Pak Imam yang tahu dia. Iya, kita kan hanya memanggil saja. Iya. Sembarang mau dibaca Fatihah atau mau dibaca Qul huwallahu itu urusannya dia kan. Dede. Kalau begitu itu biar kita yang sendiri yang baca. Di samping juga itu itu kalau kita yang baca karena apa namanya? Bukan ki orang ini. Ahli surga. Tidak mengerti tentang orang dahulu toh. Kau bukan juga baca-baca orang dahulu itu yang dipakai kapan? Baca apa itu baca-baca orang dahulu? Tapi harus lebih, tidak sembarang juga orang bisa baca-baca Benjes. Siapa Bi? Tidak sembarang maksudnya gini. Yang penting kita tahu yang namanya surah-surah, insya Allah itu. Yang penting niat tak baik dia atau bagaimana kah? Tidak mengerti itu nggak saya nih. Yang penting kalau saya sih menurutku, yang penting niatnya kita baik. Terus kita tahu surah-surah. Alhamdulillah. Kalau pengalaman saya ya Pak Arjuna ya, coba. Orang tua saya, kan kita biasa panggil juga Pak Imam untuk baca di kuburan, ya kan. Sambil dia juga doakan orang tuanya kita juga berdoa. Kita juga baca Fatihah Qul huwallahu kan untuk kan, ikut juga disebut namanya orang tuanya kita menyampaikan bahwa Fatihah Qul huwallahu ini sampaikan kepada orang tua saya, lapangkan kuburnya, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Masya Allah. Hanya Ustazah Bunda Hajade ini namanya. Ada Ustazah Sasa, Ustazah Bu Nurudang juga. Karena saya pengalaman seperti itu. Mati mengaruh Bunda Hajade ini malaku. Pengalamannya saya kan sama orang tua. Iya, kita ingat lah orang tua tadi kalau seperti itu. Ya. Seperti itu Pak Arjuna kalau menurutnya Bunda Hajade ini. Ya. Tapi mulai juga ini Mbak Jis. Apa itu? Mulai agak berkurang itu tidak seperti dulu tapi tetap masih ada ya. Apanya yang apa yang berkurang? Panas saya dulu rambutan orang yang baca-baca ya. Orang yang mau baca-baca. Iya. Kalau di kota mungkin ya. Iya, kalau di kota mungkin ya Bu Nur. Iya, kalau di kota kan kurang guru toh. Biasanya anak-anak sekarang. Guru yang kurang kalau di kota masalahnya. Anak-anak sekarang biasanya sudah tidak baca. Rencana sama jadi guru ini deh. Nah, memang dari dulu jika anak-anak tidak baca-baca Bu. Tidak, maksudnya rumah tangga baru begitu. Oh, yang rumah tangga baru ya Bu. Tahu seperti itu. Saya tidak tahu juga. Ibuku ibuku tidak tahu. Nenekku gitu. Tapi ibuku enggak. Ibuku enggak ada saya lihat yang kayak gitu-gitu. Kalau saya tidak dari nenek-nenek sampai ibuku karena kita istilahnya sampai kita oke. Kasih tahu. Tapi nggak tahu kalau Pak Arjuna bagaimana selanjutnya. Intinya halo ya. Ku kira lanyak ki. Hening cipta. Ada semonitor ya. Intinya demi kebersamaan kita makan sama-sama, saya tidak ada salahnya deh. Iya, ungkapan syukur toh? Iya. Ucapan syukur. Apalagi kalau ada nasi palekonya ya itu dicari-cari. Ada nasi palekona. Mas Sasa paling pintar masuk palek. Iya. Pedes-pedesnya, waduh enaknya. Pokoknya ada dong. Kesini Miki kalau mau kita nanti sekali Pak datang ke Pro 4. Iya, sekali seminggu datang kumpul di sini. Iya. Atau hari Pak Jono juga sana ada standby ya, sama lu nyucur ya. Iya. Oke Pak Jono. Pak Jono lagi dicari. Ini kalau ada Pak Jono tuh. Jangan Miki cari Pak Jono, Ibu Jini mo. Oke, Pak Arjuna. Iya, makasih berempat gitu ya. Berenam di sini di studio. Luar biasa. Iya. Bergetar kini studio kurasa. Jangan bilang. Bergetar asmara. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pajama Arjuna. Bung Enal yang paling gagah tahu. Oh iya, paling gagah Bung Enal kalau dalam studio, tapi kalau keluar Mi Bung Enal. Kenapa Mi? Hilang yang paling gagah di sini. Tapi kalau masih lagi Pak Gunawan yang paling gagah sih. Bukan Pak Gunawan, Gunadi. Oh, Pak Gunawan. Diprotes ke sama calonnya. Perbaiki nanti salah di undangan kan. Ada benar-benar. Ayo jangan begini, saya telepon yang ini nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ani nih, Nursia di Pampang. Apa kabar Ibu Nursia? Apa kabarnya Pak Udah semangat Pak Ibu Gunadi. Siapa? Pak Umar. Saya suka dia kalau masuk menelpon. Sepasang berpati. Iya, lucu. Iya. Bilang, "Oke, Inces." Saya pamit Inces. Kalau biasa bunyi kucing ada di belakangnya. Aduh ya Allah. Iya, siapa tahu ada pengalamannya Bu Nursia juga. Iya, tahu. Ada itu dia tahu. Ada di. Pasti. Iya. Tapi sebelumnya mengurut dulu, bagus pijat dulu. Tapi bagus Beng cara mengurutnya ini. Iya. Terus. Jadi bagaimana ini Bu Nursia? Begini, kalau misalnya mau menyambut bulan suci Ramadan, itu nenek dengan mama. Nenek miseng. Kenapa itu ikan teh sangin nenek. Memangnya ini perempat nenek. Iya. Nenek. Tapi tunggu dulu, nenek tak masih hidup jika. Meninggal Mi Bu. Sedangkan mama juga meninggal. Kodong. Jadi tinggal saya ini dengan adik-adik. Iya. Jadi bagaimana? Saya sudah tidak bisa melakukan itu karena sudah tidak bisa lagi kerjakan semua ini itu. Iya. Jadi maklum Tuhan juga maklum itu Pak. Iya. Tuhan tahu. Tapi cerita Miki yang tentang pengalaman nenek tak dulu seperti apa? Kalau mau puasa, misalnya kalau itu dana tidak memungkinkan, dia cuma bikin songkolo palopo. Oh iya benar. Songkolo palopo. Iya. Buat dia baca-baca baru. Kalau sudah baca-baca, baru kita pergi ziarah kubur. Iya. Untuk menyambut bulan puasa. Jadi kalau habis bulan puasa begitu juga. Tetap ziarah kubur. Ya. Baca-baca juga. Syukuran selesai. Ziarah kubur. Begitu. Iya. Karena kalau habis lebaran kan banyak misalnya ada buras kan. Iya, ada ayam paleko. Iya. Macam-macam. Ada topal lada, ada opor ayam, ada ayam goreng mentega, ada bimbi, macam-macam menu memang. Macam-macam menu. Menu yang 3 ekor ayam, 5 ekor ayam. Sedikit itu, biasa di rumahku 7 paling sedikit. Banyak orang. 7 biasa 10 ekor. Iya. Karena banyak atau? Karena banyak. Open house. Open house ya. Iya. Ibu Nursia. Kalau begitu, saya mau pamit. Cepat apa itu tahu. Jadi mau baca-baca sebelum dan sesudah lebaran ya. Menyambut. Itu juga sesuai dengan kemampuan kita. Iya, betul. Kita tidak bisa paksakan diri. Iya. Kita juga tidak bisa ngutang dulu baru kita pakai untuk ini. Iya, betul. Tidak bisa ngutang dulu. Jangan. Lebih bagus nggak usah diadakan daripada kita ngutang. Iya. Tidak bisa dipaksakan. Iya. Itu untuk apa adanya. Benar.
Jadi itu pesan-pesannya nenek dengan mama dulu. Iya. Jangan paksakan diri, nak. Iya. Ala kadarnya saja. Yang penting kau lakukan itu. Oke, sip lah. Jadi tapi tidak selamanya juga tahu kalau biar tidak, maksudnya tidak mampu itu toh. Tidak selamanya cuma songkolo palopo saja. Ada tuh orang yang mampu, songkolo palopo tuh Cina kan menunya katanya. Iya, betul. Iya. Tapi ada juga biasa kalau artinya banyak rezekinya. Dia bikin juga lauk apa adanya. Iya, benar. Atau nasi kuning. Iya. Dia bikin begitu baru dibikinkan ayam goreng. Iya. Digoreng. Iya. Oper ayam. Iya. Pokoknya macam-macam deh. Oke lah, sip lah. Adanya. Jadi kita makan juga. Iya. Orangnya begitu nih kalau bukan enak juga. Enak, iya tahu ah. Oke lah. Itu saja. Iya. Makasih Bu Oke, Nursia. makasih. Sehat selalu. Iya, amin. Sehat juga sama Pak Umar. Bahagia selalu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ade Bu Nursia, sepasang merpati yang tak pernah ingkar janji, yang selalu nelpon tentunya untuk apapun itu tahu biasanya tuh kasih tuh pengalamannya berbagi informasi tongi. Ya, ada penelpon kita juga di WhatsApp di ini kah? Di 0811 400 9250. Jadi kalau dibilang setelah Lebaran, setelah puasa itu ungkapan syukur tong biasa ada juga anunya toh. Itu pada saat pas sudah pulang dari sholat Id. Iya. Biasanya malamnya sayang. Kalau saya biasa malamnya biasanya juga sesudah pulang itu biasanya. Karena kalau pulang kan biasa banyak orang tamunya sudah ada tamu. Benar. Jadi biasanya itu kalau umpamanya yang sudah sholat Id waktunya itu saya di rumahku langsung mengatur di situ. Toh beda yang diatur untuk baca-baca di situ kapara dan beberapa ini beda juga yang di Patala untuk open house yang di pekarangan samping kan di situ. Jadi biasanya itu yang para tamu itu mengantri di pekarangan samping rumah. Nah, ini yang Mbak baca-baca Ustaz Kah ini ada di ruang yang khusus memang di ruang keluarga di situ. Di situ mereka mau baca-baca. Nah, sudah mau baca-baca makan tom orang di sini rame. Begitu. Anak-anak lagi di depan sudah kumpul. Kumpul. Begitu. Jadi antri semua itu anak-anak dan sebagainya itu ternyata itu biasa kalau begitu. Nah, siapkan itu pintarnya ibuku. Nah, siapkan memang itu tukar memang itu uang tuh mana mau tuh. Kan biasa itu ada tong dipotong berapa persen kalau misalkan tukar uang kita. Misalkan uang 10.000 ditukar. Nah, itu siapkan memang di situ banyak anak-anak di situ, anak-anak tetangga. Tetangga. Baru anak sekarang pintar cerita. Kalau udah datang makan kuku enakin tidak mau mau aja tante mau aja ampao. Iya betul. Begitu Ji, tapi kalau di rumah tidak disuruh dulu makan muka dulu itu tetangga tuh yang anak-anak makan dulu. Jadi kalau sudah dikasih makan ibuku di situ ibuku kasih bagi-bagi uangnya begitu. Mana mama ada yang double biasa aku bilang bilang Bu double gitu Bu terus tugas jelas gini ibuku mau ke anak-anak Ji. Dia bilang ibu sekali-sekali gitu setahun sekali. Satu kali setahun. Assalamualaikum. Begini Bunda. Tante siaran. Tante siaran. Jangan kan itu begitu. Itu sama soulmate, biasa pirulmate tetangga. Begitu juga kalau pamai sudah orang kan baku kunjung-kunjung orang di tetangga itu. Kalau sudah open house begitu tuh, walaupun masih ada tamu di rumah banyak, berarti ini aja soulmate kita datang tuh tetangga. Tante Siara. Biasa ku cubik. Bijang bikin malu-malu situ nah. Biar ketawa-ketawa tunji juga. Ada telepon tak? Iya, kita terima telepon lagi di 0811 400 9250. Coba kita terima telepon. Halo. Iya, sayang sekali terputus.
Jadi itu yang namanya songkolo palopo. Toh biasa salah satu menu juga tahu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Iya. Nah itu kan maksudnya bukan tuh bilang kan tadi dibilang Bu Nursia karena kurang mampu, ya songkolo palopo. Tapi tidak selamanya songkolo palopo untuk karena orang kurang mampu. Tapi ada tuh orang mampu untuk pakai menu begitu. Ya kita terima telepon dulu Tawa. Halo, assalamualaikum. Alam, Ikate. Pasti ini ku tahu orangnya ini. Suaranya. Saya juga ku tahu, Ci. Cantik suaranya, cantik juga orangnya. Cantik orangnya juga. Tidak jika apa. Ibu Nurudani dengan Ibu Hajandi. Iya. Iya, ada tong Ibu Sasa di sini. Pokoknya sini trio. Salame tahu di sini. Saya lihat ada di postingannya di grup. Oh, ada dong. Atau itu yayangnya satu. Tahu semua lagi deh. Tahunya, masya Allah. Weh, udah kupanggil gitu, dia Tonji datang. Iya tahu apa? Iya, saya nggak tahu. Kan saya nggak tanya juga di mana. Itu urusan kita berdua sayang. Kita mendukung saja. Sekedar informasi tahu Bu Niar. Tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya. Pakai seragam. Nanti Inces jadi MC-nya. Amin. Siapkan saya seragamnya. Iya. Saya ini dari tadi mau nelpon karena dibahas di songkolo palopo. Karena saya itu tradisi di keluargaku itu enggak pernah kalau menjelang Ramadan itu baca-bacanya makanan yang nasi dan lauk pauknya itu enggak. Dari katanya ini karena saya enggak lihat di mamanya mamaku toh. Yang lihat almarhum di mama tradisinya, tapi dari ceritanya almarhumah mama begitu. Dari mereka dia kecil juga dia lihat mamanya itu di songkolo palopo, tapi enggak pernah juga yang hitam, selalu yang warna putih dan pakai gula merah yang pakai telur itu. Nah, itu Ji selalu kalau menjelang Ramadan. Kalau yang lain yang baca-baca yang begituan tidak, yang kayak kan beda-beda tuh tradisinya orang di rumahnya masing. Iya. Oh, jadi tidak ada Ji mak baca-baca begitu ya Bu Niar. Cuma songkolo palopo. Songkolo paloponya. Oh, gitu Ji. Oh, songkolo paloponya tetap ada. Kembali tetap lagi juga baca-baca. Kalau zamannya dulu almarhumah mama itu saya masih kecil. Kapara kince. Iya. Masih banyak yang bikin. Enggak pernah bikin sedikit. Kita ini mapat kasa, cuci piring, tapi seiring berjalannya waktu beliau sudah tidak ada, kakak yang lanjutkan Kak Mawar awalnya sih banyak tapi ku protes bilang tidak bisa kayak itu sedikit. Jangan terlalu banyak karena kayaknya kan ini istrinya tradisi sudah turun temurun tuh ada begini kalau mau Ramadan. Ungkapan syukur kalau kita umur panjang, mudah-mudahan bisa mendapatkan Ramadan dan tahun-tahun berikutnya. Intinya begitu, tapi rata-rata kalau orang datang itu mau baca tuh pasti sebutin nama. Sebut namanya. Ini doakan. Tolong kita doakan keluargaku yang sudah dan almarhumah. Karena kan katanya ini kalau menjelang Ramadan itu arwah-arwah itu katanya sangat berlomba-lomba mengharapkan doa-doa dari keluarganya. Iya betul. Itu cerita katanya Tonji. Jadi itu tuh kita diikuti. Kalau masuk di akal ya dilakukan. Kalau tidak masuk di akal tajam bikin lakukan. Kan tergantung niat. Iya betul. Tapi tahun lalu masih bikin kan, enggak tahu ini belum ada kepastian. Iya, tapi namanya itu rezeki di Bunda Jadi itu orang Makassar bilang punah diniatkan ini biasa. Biasa ada saja rezeki. Ada saja rezeki ya. Kalau kita sudah terbiasa nih juga dan kita niat tak bagus ada saja rezeki menjelang Ramadan sampai bisa lakukan kita tradisi. Asal tidak memberatkan gitu. Kan paling tidak apa-apa Tonji. Iya, karena pernah juga saya enggak baca-baca, alhamdulillah enggak apa-apa juga gitu. Betul. Ini sebenarnya Nuji dari Nuji maksudnya begini, ungkapan syukur memang orang dulu itu keras.
Orang di, dulu memang yakin dan percaya kita ini kan mulai terbuka-buka nih telinga atau dengar-dengar ceramah Ustaz. Jadi kalau kita berpikir realistis nih, kayaknya enggak ini nih. Pelan-pelan nih kita tinggalkan yang kayak begitu. Tapi kalau mau ditinggalkan 100% juga enggak bisa tuh. Enggak ada orang sekarang kalau enggak ada orang dulu. Iya betul. Ini biasa kalau bicara orang tua atau kalau bilang anu dulu, ibu dulu, nenek dulu, langsung biasa kalau saya menjawab bilang itu dulu, langsung tak gini menjawab ibu atau nenek tak bilang tidak ada orang dulu, tidak ada orang sekarang. Kalau misalkan tidak ada orang dulu, jadi pasti itu karena orang tua dia tuh orang-orang dulu itu banyak sara orang, maka saya bilang sara pamali, banyak juga pamali. Bagaimana Bu Andi? Bu Andi itu banyak karena dia lebih banyak pengalamannya daripada kita ini. Pengalaman pertama. Kalau ini hostnya kan kasih nomor masalahnya ini hostnya tuh suka sekali memang hobinya memang kelong tapi tidak pernah dipanggil kelong. Komentar di grup ada deh, apalagi kalau hostnya jagonya sedikit bernyanyi. Iya. Oke, mudah-mudahan diberikan semua umur panjang di Bu Niardi. Iya, mudah-mudahan panjang umur ke semua, dapatkan Ramadan tahun ini. Semuanya ini insya Allah tahun Ramadan berikutnya. Amin. Sehat sekali semua Bu Andi. Terima kasih sudah. Benar. Mbak Sasa, kalau ada yang lain-lain juga yang lain-lain di studio. Oke saya. Ada yang lain-lain di studio. Pokoknya semua yang ada di situ. Oke deh. Oke, makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi tadi kita membahas tentang Songkolo-Palopo, akhirnya tahu ada yang masuk juga tentang Songkolo-Palopo. Jadi ini menu itu bisa tonji disiapkan atau dihidangkan di acara apa tadi dibilang? Baca-baca, solo maca gitu loh. Walaupun satu macam, tapi kalau banyak toh bisa tonji dibagi-bagi tahu mau sama tetangga-tetangga sama keluarga, itu bisa tonji dimakan sama-sama. Tapi ini kan tergantung dari seleranya juga orang masing-masing. Ada penelpon tak juga di 0811 400 9250. Iya. Jadi apalagi nih yang biasanya kalau kita ini yang bertiga. Kalau yang biasa kan itu ada ustaz. Toh? Ada ustaz. Terus waktunya mak baca-baca itu dipanggil memang itu tetangga-tetangga atau cukup keluarga dulu? Pada saat mak baca-baca. Kalau saya biasa di rumah sana di Mandai, saya panggil tetanggaku dulu. Tetangga dulu. Iya, tetangga sama-sama. Jadi sama-sama ikut mak baca-baca. Sudah baca-baca langsung makan bersama. Kalau saya. Begitu Oke. Kalau Ibu Nurhodain gimana? Pada saat mak baca-baca, apakah keluarga dulu yang kumpul dengan ustaz, nanti kalau mau memakan bersama baru dipanggil keluarga, dipanggil tetangga-tetangga? Nggak pernah saya. Nggak pernah dia. Nggak pernah di. Nggak pernah saya baca-baca. Nggak pernah di. Oh iya. Kalau Bu Sasa gimana? Kalau saya sama aja di ini. Jadi dipanggil memang tetangga-tetangga untuk baca-baca. Baca-baca terus makan bersama. Sudah makan bersama. Kalau tetangga mau baca-baca saya yang dipanggil makan. Kalau saya tidak. Iya. Oh, kalau saya kalau tidak salah ingat Kak itu saya terus di rumah kalau mau baca-baca khusus dulu keluarga-keluarga dulu yang dipanggil di situ untuk baca-baca dengan ustaznya. Nanti setelah baca-baca baru pikir dipanggil siapa sih? Tetangga untuk makan bersama. Kalau tetangga gue tidak mau Mi. Oh, tidak mau Mi kalau misalkan sudah baca-baca baru disuruh makan bersama. Tidak mau dia. Oh, dia mau kalau ikut-ikut baca-baca. Sambil berdoa juga dia kan? Berdoa juga. Nah, doa kayak keluarganya Tonji. Terserah Mami dari dia, yang penting ada semua di situ. Kaman jadi kalau tetangga gue tidak, justru
tambah banyak yang datang. Kalau misalnya sudah baca-baca telasmi diundangi semuanya, datang ngasemi datang untuk makan. Angan re, baru banyak sekali tetanggaku saya yang baik-baik semua. Alhamdulillah. Oke, Pak, kita terima telepon lagi di 0811 400 9250. Ada penelpon tak lagi ini. Halo, assalamualaikum. Ikat teh. Ngapain? Oh, timbul tenggelam ki. Iya. Bagus tabrak-tabrak. Kapan penelponnya? Jo, ada lagi. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum Ikat Teh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikat Teh. Ikat Teh. Iya. Dan siapa ini? Den Limpo. Tunggu Den Limpo. Apa kabar Den Limpo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Den Limpo, kali ini kita membahas terkait dengan topik kita kemarin. Ini tradisi menyambut yang namanya bulan suci Ramadan. Iya, betul. Nah, cerita Ki dulu kalau menurut kalau Den Limpo itu orang ini berpengalaman. Orang berpengalaman, Om Limpo. Iya, jadi begini. Begitu. Jadi ini tema diangkat tepat sekali. Karena tidak cukup 1 bulan lagi kita puasa. Dan itu biasanya kita Bugis Makassar, mayoritas artinya kebanyakan, tidak semua aja. Itu baca-baca. Hanya nak tena ku ngandre nu dibaca. Lebat pi. Begitu Pak Limpo, harus diselesaikan dibaca baru kita makan. Iya menjadi karena memang bosku. Karena kita harus ngandre nu dibaca, lebat pi. Cocok. Jadi ini adat kebiasaan ini kita Bugis Makassar, khususnya orang tua saya, ibu saya, bunda saya almarhum Basse Dentene. Itu kan duluan meninggal bapak saya, ayah saya. Itu kalau menjelang puasa begini nih, nakanyenya maki. Artinya natagi terus maki. Lupa macanjin le bapak nu. Lupa macanjin le bapak nu nana. Iya ibu, iya ma, insyaallah kita sahabat. Iya bagi. Jadi nanti itu mari berhenti nokok-nokok menagih. Kalau terwujud nih artinya macan nih tawa. Iya betul. Kemudian tadi itu ada cara membaca yang berbeda ya. Apa itu? Tapi semua benar, semua. Ada orang puna panggil mau guru namaca, napa nasatomi tahu, na panggil mi tetanggana karena di sini kita udah. Ini ya. Ada juga nanti setelah baca baru memanggil. Iya, begitu. Itu semuanya benar. Karanjo amaca tawa, jangan seperti Nur kemarin dari Maros. Nah kanannya kan Rea untuk Tomatea. Anja bigugana. Ibu Nur nakana malah mau kirimkan makanan buat orang yang meninggal. Iya tidak. Ante kama. Jadi anjo nih kiringan maksud. Halusuna. Artinya halusnya itu kan orang mati itu bukan butuh makan, bukan butuh apa. Tetapi butuh amal. Iya, jadi kalau kita berbuat baik ini di dunia, kemudian ditujukan kepada almarhumah keluarga kita yang sudah wafat, itu sampai. Karena gara-garanya tuh mati ya, orang berbuat baik di dunia, apa kanre, ya itu kan ada amalnya. Itu amalnya semua itu sampai ke almarhumah, almarhum. Ya, jadi kemudian kedua, kenapa biasanya kalau sebelum membaca di Pak Kumpul kita wanjo, itu tujuannya ialah setelah membaca, bacain jo kan reanjo tas gurua, itu akhirnya itu kita diajak untuk membacakan surah Al-Fatihah. Ya, jadi kalau banyak orang, tentu pahalanya juga banyak. Iya. Itu kan biasa Pak Guru Al-Fatihah. Itu ditujukan kepada almarhum yang dituju. Ya, itu pahalanya dikirimkan kepada almarhumah. Ya, artinya ya sudah wafat keluarga kita.
Jadi saya kira jempol untuk hari ini yang menggagas ini tema. Karena tepat sekali. Ya, karena mengingatkan kita semua yang ada di yang sering melaksanakan ini, mengingatkan kita sehingga lupa itu. Iya, betul. Ya, jadi terima kasih banyak ini penggagasnya, pembawa acaranya, kemudian ahlinya semua. Ya, apa namanya? Ahli. Ya, terima kasih untuk sehat, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Limpo tahu yang ada di Pau ya. Iya. Jadi ini sudah sharing yang namanya pengalamannya begitu loh. Iya. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup kebersamaan kita di program acara IKT ya. Apa ini? Tak dulu ini yang apa? Belum sebentar closing tak apa yang kita mau sampaikan, harapan tak terkait dengan ini topik kita. Kita mau dengar dulu tahu suara Mas dari Ibu Nur Hudaeng. Lagu apa tadi Johe? Buka sendong. Ada tadi kubukakan itu ya YouTube nggak tahu. Ada yang sudah kubuka apa tadi itu Bunda? Lagu Makassar. Ada itu di sebelahnya. Coba dikasih kecil sedikit. Ada YouTube di sebelahnya. Ini. Oke, udah siap. Ini sebelum kita tutup kebersamaan kita di program acara yaitu acara IKT, kita dengarkan dulu suara Mas dari Ibu Nur Hudaeng. Salamaki Apilangeri. Asik. Oke. Estra. Oke, siap-siap Miki Ibu Nur Hudaeng ya. Siap. Oke, dengan suara emasnya. Asik. Iha. Kusarea mako aneh nyawa siran tubuna landilam tanah angainku dikalenu Aleminaku patandro datun naciniku poro ikau sayang tunggalate naruana masih memiliki aku kisi pamali-mali sikatutui serekana niruai buat diami janjinu kuto jengami kananu sorong bisea sorong iri manggeana Aleminaku patandro satu nacina
tutui serekana niruai buat yang dijanjinu kutu jengam ikananu sorong di Iya, makasih. Masya Allah. Oke, kalau begitu karena ini berakhir pula rangkaian acara kita di program acara yaitu IKT Ngaseng ya. Jadi apa ini yang ingin kita mau sampaikan harapan tak terkait dengan tradisi menyambut bulan suci Ramadan terutama pertama Ibu Nur Hudaeng silakan. Ya, harapanku kita semua ini untuk menyambut bulan suci Ramadan sehat. Amin. Terutama sehat ya. Terutama sehat. Yang kedua kita banyak membaca Al-Quran. Amin. dalam di bulan suci Ramadan, zikir. Itu. Oke, kalau Bunda Haji Andiani sama juga. Kasih mic kasih dekat-dekat ke humale. Ngapa? Ketong suaranya keras mau jojo dari mic Dende. Sama, Ances ya. Kita harus banyak berdoa. Terus persiapan untuk melaksanakan tahajud kalau malam ya kan. Kita harus fisik kuat dan selalu berdoa. Itu aja. Oke. Ibu Sasa, apa nih harapan Teh ini untuk tradisi kita topik kita hari ini? Apa yang ingin kita mau sampaikan? Silakan. Semoga sehat semua menghadapi bulan suci Kenyataan. Ramadan. Iya, menghadapi bulan suci Ramadan. Sehat. Amin. Seperti itu ya. Itu utamanya. Itu utamanya kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mempersiapkan yang namanya segala sesuatunya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada Tommy juga ini yang siap-siap nih mau belanja apa gitu untuk sahurnya, Bede. Ada yang perbanyak mie instannya karena banyak orang kutu itu mau masuk kalau sahur. Tapi kok saya enggak makan mie. Enggak makan mie. Kalau makan mie loyo kan? Makan mie instan kan? Tapi ada juga yang kalau Mitelor. dia malas kutui. Mitelor. Apa ya itu? Mitel. Kalau saya siapkan memang misalkan sayur ini sudah dipetik memang. Jadi begitu subuh langsung dikasih naik. Terkadang kan kalau orang yang sibuknya luar biasa. Nah, itu biasanya disiapkan mie segala ada berapa karton itu mie instan. Itu untuk kalau misalkan pertengahannya mie terkadang ikan kaleng dan sebagainya. Walaupun penuh di kulkasnya yang macam-macam sayur Kak. Nah, itu kalau hari-hari pertama itu semangat mereka. Semangat bangun sahur. Mau masak mie lengkap. Ada mie ayamnya, ada mie dagingnya, ada mie baksonya, semuanya isi itu siapkan. Biasa beli bingung mau makan sahur menu yang mana? Yang mana duluan? Itu sahur. Itu berbuka puasa toh. Kalau buka puasa memang wajar gitu sampai terakhir buka puasa. Tapi ini yang awal sahurnya itu loh.
Karena lagi semangatnya orang kalau buka puasa memang sampai terakhir itu macam-macam. Tapi kalau sahur kan terkadang orang loyotomi untuk ini. Oke, kalau gitu sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, kesehatan untuk kita sehat semua. Untuk menyambut namanya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu saya Inces Dewi Gemas, Ade Bu Nur Hudaeng, Bunda Hajan Dene dan Bu Sasa, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Dadah gitu. Dadah. Sampai jumpa. Amin.